orang baik itu pasti akan menganggap orang yang seperti saya orang buruk. Itu pasti ada. Bahkan seorang sahabat saya sendiri yang biasanya nongkrong bareng, itu tiba-tiba saya juga nggak pernah nyakitin dia, nggak pernah ngajak dia mabuk. Tiba-tiba dia bilang, "Wis, kamu jangan keluar sama saya." Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang bersifat alamiah atau sintesis atau bahkan semi-sintesis yang akan menurunkan tingkat kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Ngomong-ngomong soal narkotika, nggak jauh pembahasannya dari dampak kesehatan atau dampak sosialnya. Dampak kesehatan sering kita lihat di berbagai platform media seperti YouTube, Instagram, Twitter, media televisi, atau bahkan media-media di platform lainnya. Namun, jarang banget gak sih yang membahas mengenai dampak sosial yang dirasakan oleh penyintas itu sendiri? Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang dampak sosial yang dialami oleh penyintas narkoba dari sudut pandang penyintas itu sendiri dan juga ahli psikolog. Sebelum itu, mending kita tanya-tanya orang-orang umum tentang pendapat mereka mengenai apa itu narkotika dan pandangan mereka mengenai yang menggunakan narkotika itu sendiri. Ya seperti obat-obatan yang katanya sih penenang gitu, untuk menenangkan jiwa mereka, mungkin mereka sumpek atau apa, mungkin mereka memakai narkotika itu. Kebetulan sih saya tahu ya waktu itu, nggak sengaja sih, cuma pemakainya siapa saya nggak tahu, tapi saya mencurigai driver saya. Itu karena apa? Karena sase ya menurut saya. Dari narkotika tersebut ada beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah faktor lingkungan, faktor dari diri sendiri, dan berbagai macam lainnya. Mengalami. Kalau menurut saya tidak, karena itu bisa membuat dia psikisnya dia mau bunuh diri dan sebagainya. Sangat tidak layak. Seharusnya mereka jangan didiskriminasi ya. Ya mungkin saja mereka bisa mencemari, tapi bagaimana kalau misal kita balik? Mungkin saja orang-orang sekitar bisa mendidik tersangka tersebut sehingga mereka yang pernah terlibat dalam kasus narkoba bisa sembuh gitu. Jadi dirangkul aja gitu. Sangat layak dong. Orang kan boleh salah, ya kan? Orang boleh salah. Sangat layak sekali. Nah, itu tadi pendapat beberapa orang tentang apa itu narkotika dan pandangan mereka tentang pengguna narkotika. Banyak persepsi yang sudah mendukung bahwa seseorang pengguna narkotika sebaiknya dirangkul dan diberi kesempatan kedua. Dan beberapa orang juga ada yang tidak tahu tentang narkotika itu sendiri. Nah, sekarang kita akan langsung tanya-tanya tentang narkotika ke orang yang pernah menggunakan narkotika. Nama saya Yuda sih, kebetulan saya lahir tinggal dan besar di kota Surabaya. Alasan untuk menggunakan narkotika itu mungkin lebih banyak dipicu oleh faktor lingkungan ya. Jadi kan memang lingkungan di sekitar rumah saya yang lama itu ada lingkungan yang keras gitu kan. Khususnya di situ juga banyak terjadi peredaran narkoba, terus penyalahgunaan narkoba juga. Terus juga banyak semacam kegiatan-kegiatan negatif juga ya kan. Jadi akhirnya mau nggak mau semacam kayak ini ya, pengen diakui bahwa saya juga bagian dari lingkungan itu. Ya pastinya ya, karena jelas orang baik
itu pasti akan menganggap orang yang seperti saya orang buruk. Nah, itu pasti ada. Selama masih ada baik dan buruk selalu ada diskriminasi. Itu pasti stigma dan diskriminasi. Kenapa? Kita sendiri butuh perbandingan kan. Kalau di sini orang baik berarti ini kan orang buruk gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu sudah sangat wajar. Jadi pastinya saya sangat mengalami pada waktu itu, di mana ketika saya datang, bahkan seorang sahabat saya sendiri yang biasanya nongkrong bareng, itu tiba-tiba saya juga nggak pernah nyakitin dia, nggak pernah ngajak dia mabuk. Tiba-tiba dia bilang, "Wes, kamu jangan keluar sama saya." Loh, kenapa? Aku kemarin loh keluar sama anak itu, sama-sama pemakai itu. Apa? Dia bukan pemakai, sahabat saya itu, tapi sama teman yang lain yang juga pernah pakai. Dicegat polisi, terus diperiksa kanan gitu. Gitu. Dia merasa trauma, padahal belum keluar sama saya itu. Jadi masih ketakutan. Gimana kalau aku keluar sama kamu? Pasti kena aku, pasti dibawa. Nah, itu salah satu bentuk stigma ya. Itu yang sempat saya alami gitu. Apalagi kalau dari keluarga, itu sudah pasti. Sudah sangat pasti. Jadi yang dengan kondisi kita seperti ini, wajar mereka menstigma dan mendiskriminasi. Udah, kamu kan pecandu narkoba, banyak penyakit yang masuk dalam tubuhmu. Nah, kan seperti itu. Itu juga kata-kata yang biasa. Yang penting saya bahagia gitu aja pada waktu itu, pemikiran saya gitu kan. Bisa, sangat bisa. Tapi begini, yang dimaksud care ini seperti apa? Karena kadang kita itu salah membahasakan care. Seorang pecandu narkoba itu dia harus dipahami dengan cara tough love. Jadi cinta yang keras gitu kan. Cinta yang keras. Sudah pernah dengar nggak konsep cinta yang keras? Jadi di mana? Kamu kalau nggak berhenti tak laporin polisi. Itu namanya cinta keras. Kayak ngancam. Ketika dia nggak berhenti benar, kita harus tega untuk melaporkan dia ke polisi. Tapi ketika dia ditangkap, dia di dalam penjara, yuk kita harus setia untuk mendatangi dia. Sambil kita sampaikan bahwa aku melakukan ini karena aku care sama kamu. Aku nggak bisa mukulin kamu tiap hari, bunuh kamu supaya kamu, bahkan membunuh kamu untuk kamu berhenti, itu nggak bisa, nggak tega. Satu-satunya saya harus melakukan ini supaya kamu bisa jadi baik. Nah itu konsep tough love ya. Dan yang terjadi kebanyakan yang semakin memperburuk keadaan seorang pecandu itu adalah ketika dia ditutupi oleh keluarganya, ditutupi oleh orang-orang tercintanya. Pasti. Salah satu contohnya tadi itu ya kan. Mereka harus bohongin. Kondisi saya yang sudah kacau balau ini dibilang baik-baik saja. Anak saya masih baik-baik saja. Masih kuliah, padahal kuliahnya udah DO. Ya kan, untuk menutupi gengsi orang tuanya seperti tadi. Untuk menutupi perasaan orang tuanya yang juga tertekan dan depresi. Dia akhirnya memaksakan mencari duit, pinjam duit untuk kuliah di tempat swasta yang jauh lebih mahal. Yang penting anaknya kuliah, biar ditanyain tetangga itu ada buktinya kuliah. Tapi setelah itu DO lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau tanya efek dari kecanduan itu, yang pertama itu diri sendiri. Ya, si pecandu itu. Nah, efek yang sangat susah untuk diminimalisir dan sangat susah untuk dideteksi dan sangat susah untuk diatasi adalah stigma dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya dia. Itu apalagi keluarganya tadi. Makanya ketika saya saya di tempat rehab dulu, ketika saya jadi konselor, saya lebih menitik beratkan pemulihan itu kepada keluarganya. Nah, kemarin itu kami sudah melakukan wawancara dengan salah satu mantan pengguna Napsal tersebut. Nah, menurut beliau atau pemateri pertama itu pemberi pertama itu dia
salah satu faktor yang menyebabkan dia mengonsumsi suatu zat narkotika itu dari faktor lingkungan, di mana dia ingin diakui, dia ingin dilihat, oh saya ada di sini, saya ada di lingkungan ini, oleh karena itu dia menerima ajakan dari lingkungan tersebut untuk mengonsumsi kayak semacam zat-zat tersebut. Nah, dari pandangan Pascal selaku dosen psikologi atau psikolog itu seperti apa? Baik, terima kasih ya Mas ya atas diskusi ini nantinya. Jadi kalau untuk pertanyaan tentang mengapa kok banyak atau mungkin apa sih alasan kenapa beberapa orang itu menjadi menjadi mengkonsumsi nafsa atau narkoba, sebenarnya banyak faktornya, tapi yang paling mudah kita amati adalah setiap dari mereka pasti punya alasan psikososial, pasti ada suatu hal yang menjadi kebutuhan. Contoh yang pertama adalah kebutuhan untuk berada pada setting kelompok. Mereka bisa diterima, mereka menjadi bagian, di mana pada saat mereka diterima dan menjadi bagian dari kelompok ini ada rasa harga diri yang terkelola atau mereka dapatkan. Nah, isu ini menjadi isu yang sangat penting menyertai usia perkembangan remaja sampai ke remaja akhir. Mungkin rekan-rekan bisa ingat di usia SMP, SMA gitu ya. Apa sih yang paling menyedihkan? Yang paling menyedihkan adalah ketika kita ditolak untuk masuk dalam kelompok. Yang paling menyedihkan adalah ketika kita tidak berhasil punya banyak teman. Padahal sebenarnya tidak ada keharusan untuk itu. Namun pada usia itu memang individu punya kebutuhan dan tugas, kami menyebutnya tugas perkembangan untuk bisa beradaptasi dengan banyak orang. Salah satunya diterima oleh kelompok. Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki perkembangan yang cukup baik, mereka akan sangat sensitif dengan isu ini. Lalu kemudian mereka terjumurlah pada lingkungan-lingkungan yang oke, kamu nggak apa-apa masuk kelompokku, tapi dengan syarat kamu juga menjadi bagian dari kelompokku. Dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang memang sudah sering mengkonsumsi let's say ya nafsa itu tadi gitu ya. Lalu dengan profil yang dimiliki oleh individu yang kurang diakui, ingin menjadi bagian dari kelompok, ini seperti ada pintu yang dibuka gitu ya. Silahkan gitu ya. Nah, kemudian mereka dengan mudah masuk dan kemudian akhirnya nyoba. Ya kan? Setelah nyoba, mereka mendapatkan pengakuan, oh kamu keren ya karena sudah bisa nyoba ini dan seterusnya. Ada secara psikologis ada rasa puas yang semu gitu ya. Kemudian akhirnya itu terpasangkan dengan ya udah berarti aku keren, aku bisa diterima, aku ini dan seterusnya. Dan kemudian itu membuat mereka semakin terpola untuk semakin masuk lebih dalam dengan kelompok yang memang sebelumnya sudah mengkonsumsi narkotika. Lalu menurut Pak Ali sendiri, selain dari faktor dari lingkungan yang sudah menjadi faktor utama dari narasumber pertama tadi, menjadi bagian dari pecandu atau pemakai itu, ada tidak sih kayak faktor lain yang menjadikan seseorang? Oke, faktor utamanya sebenarnya adalah keluarga. Jadi di mana anak atau individu itu bertumbuh itu sangat menentukan apakah mereka itu punya semacam sistem yang akan menghalangi mereka untuk memahami bahwa mengkonsumsi narkotika itu adalah suatu hal yang akan merugikan mereka. Contohnya begini, teman-teman mungkin sejak SD, SMP, SMA banyak sekali penyuluhan-penyuluhan, betul ya. Tapi kok ada teman-teman kita yang muncul dengan kesadaran penuh bahwa itu berbahaya, tapi ada juga yang meskipun berkali-kali ada penyuluhan itu, tapi tetap aja nggak ngaruh, gitu ya. Karena itu sistemnya di sekolah, ya kan, penyuluhan itu di sekolah, sistem pendidikan. Siapa yang paling bisa untuk membatasi atau menghalangi gitu ya mereka untuk mengkonsumsi zat-zat terlarang itu adalah sistem di keluarga. Artinya apakah orang tua dalam hal ini berhasil mendeliver suatu nilai yang membuat mereka tuh mengembangkan bahwa saya jauh lebih berharga, sehingga tanpa mengkonsumsi narkoba saya adalah individu yang memang berharga gitu ya. Jadi tidak perlu adanya keinginan-keinginan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan lingkungan. Yang ketiga adalah faktor individu itu sendiri. Manusia itu punya kemampuan untuk memilih gitu ya. Nah, tapi kemampuan memilih ini tergantung juga apakah dia punya pengalaman yang positif ya terkait dengan bagaimana mereka berani menentukan pilihan sendiri dan belajar akan sesuatu. Di Indonesia ada banyak studi yang menyebutkan kalau kebanyakan anak di usia remaja itu sulit mengambil keputusan.
Nah, ini membuat mereka sering terombang-ambing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita berharap di faktor personal ini itu akan ada lebih banyak lagi anak-anak yang mampu diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan menimbang secara mandiri lalu berani untuk mengambil keputusan dan resikonya. Tapi nanti kaitannya juga masuk kembali ke dua hal yang pertama tadi, lingkungan dan juga keluarga. Jadi 3 itu, individu, keluarga, dan juga lingkungan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat masyarakat umum, ahli psikolog dan juga penyintas narkoba adalah apabila seseorang yang ada di lingkungan kita atau seseorang yang kita kenal terjerat oleh narkoba, itu jangan jauhi mereka, atau jangan benci mereka, atau bahkan jangan diskriminasi mereka. Kita bisa dekati mereka, kita bisa rangkul mereka, kita bisa bawa mereka, bantu mereka untuk lepas dari genggaman bahaya narkoba.